Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati narasumber dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang kami hormati
narasumber dari Badan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Yang kami hormati Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Bapak Haji Marwan Esos. Dan yang kami muliakan para undangan peserta bimbingan teknis Konvensi Hak Anak Kota Dumai tahun 2013. Cincin tuan-tuan, puan-puan hadirin yang kami muliakan, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin, tanggal 18 November tahun 2013, pembukaan bimbingan teknis Konvensi Hak Anak Kota Dumai tahun 2013 dimulai. Untuk mendapatkan berkah dari kegiatan kita hari ini, marilah mengawalinya dengan doa yang dipimpin oleh Saudara Hasman. Acara kita ini, marilah kita awali acara kita dengan bacaan doa yang diawali dengan pembacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur terhadap atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berhadir untuk mengikuti acara bintik untuk Konvensi Hak Anak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami kali ini sebagai pengumbah semangat kami untuk bekerja dan untuk menjalin kerjasama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami apabila maksud yang kami lakukan tidaklah untuk menentang-Mu, bukan pula karena mengabaikan siksa-Mu ataupun menentang hukum-Mu, tapi semata-mata karena kebodohan dan kelemahan kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada kami semua, kepada bangsa dan negara kami hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah pekerjaan kami yang akan kami laksanakan. Berkatilah pembangunan bangsa dan negara kami menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila rezeki kami masih banyak yang haram, ya Allah, maka halalkanlah. Allahumma inna na'udzubika minal hamd wal kasal wa na'udzubika minal dhuhn wal bakhl wa na'udzubika min al-ghalabat walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa liman hadarana wa liman ghafarana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Irfan Wahyudi, SKM MKes di. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Maaf, Bapak-bapak narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selamat datang Pak Usman dan Bu Endah beserta kawan-kawan. Yang saya hormati narasumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Warga Berencana Provinsi Riau. Yang saya hormati Kepala Badan Warga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Yang saya hormati organisasi wanita yang ada di Kota Dumai. Yang saya hormati hadirin peserta bimbingan teknis konvensi hak anak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di aula ini dengan suatu rangkaian acara yaitu bimbingan teknis konversi hak anak tahun 2013. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak tahun 2013 sebagai berikut. 1. Romawi latar belakang. Kendati kita sudah memiliki undang-undang perlindungan anak, seringkali anak belum menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan perlindungan, karena anak belum dilihat sebagai subjek tapi sebagai objek orang-orang dewasa, dimanapun fungsi dan peran mereka seharusnya sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hal ini disebabkan pemahaman atau persepsi anak yang belum baik dalam memahami siapa hak anak. Akibatnya, kekerasan dan diskriminasi terhadap anak menjadi langgeng. Anak pada umumnya masih merupakan kelompok yang terlupakan dan tersamar dalam masyarakat luas. Untuk itu, sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari kemajuan hak anak agar dapat melakukan perlindungan anak secara maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. Untuk itu, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak melakukan suatu bimbingan teknis tentang konvensi hak anak terhadap tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, aparat hukum, dan kader pekerja sosial. 2. Romawi dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Daerah Nomor 3 tanggal 31 Oktober 2013 tentang perubahan APBD 2013. 2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 tanggal 31 Oktober 2013 tentang perubahan APBD 2013. 3. Surat Keputusan Kepala Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 41 tanggal 11 November 2013 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak tahun 2013. 3. Romawi, tujuan dan hasil. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengatasi perlindungan dan pemenuhan anak, mengoptimalkan terwujudnya perlindungan dan pemenuhan anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi hak anak, meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dijelaskan dalam konvensi hak anak, mewujudkan kesamaan persepsi antar stakeholder dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hasil yang diharapkan teridentifikasinya permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak di Kota Dumai, terlaksananya program pembangunan daerah dalam upaya pemenuhan hak anak, tercapainya efisiensi monitoring dan evaluasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. 4. Romawi peserta. Peserta kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan baik yang berada di puskesmas, rumah sakit, dan guru akademi keperawatan berjumlah 25 orang. 2. Tenaga kependidikan yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru bimbingan konseling 25 orang, aparat hukum berjumlah 25 orang, dan pekerja sosial berjumlah 25 orang. 5. Romawi narasumber. Narasumber kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak ini terdiri dari 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berjumlah 6 orang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Riau berjumlah 2 orang. 6. Romawi waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak tahun 2013 diselenggarakan selama 2 hari mulai dari tanggal 18 November sampai tanggal 19 November bertempat di Ballroom Hotel Grand Jury Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Dumai. 7. Romawi sumber dana. Sumber dana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak tahun 2013 ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Dumai, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Dumai. Dimohon perkenanan untuk membuka acara ini secara resmi. Sebelum saya tutup, mohon maaf silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak tim, sebagai instruktur kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia yang nampaknya cukup ramai datang sebanyak 6 orang, dan yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Seterusnya yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai atau yang mewakili Ketua GW Kota Dumai atau yang mewakili Ibu Ketua Bayangkari yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Seterusnya ibu-ibu Persib barangkali hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati. Seterusnya rekan-rekan kepala badan, kepala dinas yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya Bapak Lurah Camat sekota Dumai sebagai peserta maupun sebagai undangan pada hari ini. Seterusnya ibu-ibu kader yang terhormat yang kami sayangi pada kesempatan ini. Segala puji dan syukur mari kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka menghadiri bimbingan teknis kompetensi anak-anak, hak anak dalam rangka mewujudkan Kota Dumai sebagai kota layak anak. Kemudian selawat serta salam adalah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat insya Allah kelak di kemudian hari dimulai pada saat ini sampai di yaumil mahsyar nantinya kita akan mendapat syafaat dari beliau. Sebelum saya teruskan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota beserta pejabat yang ada di kantor Wali Kota karena tidak dapat bersama-sama hadir pada kesempatan ini dan membuka secara resmi. Pada saya dititipkan pidato tertulis Bapak Wali Kota yang perlu saya sampaikan dan saya bacakan pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama, anak merupakan permata yang berharga bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Eksistensi dan kemajuan bangsa tergantung pada berhasil atau tidaknya masyarakat kita membina anak-anak ke arah yang tepat. Intinya terletak pada keluarga. Keluarga yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan mengimplementasikan sekaligus mencapai predikat sebagai kota yang ramah dan layak anak, di mana tahun 2014 mendatang insya Allah kita akan mampu mencapainya. Sejalan dengan hal tersebut, bersempena peringatan Hari Anak Nasional, tekad yang telah kita cetuskan bersama, adapun di tek yang dilaksanakan terhadap hak pokok pendidikan dan rekreasi dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi melalui bintek yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana PP dan PA Kota Dumai sesuai dengan amanah undang-undang, sekaligus juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi orang dewasa, para pendamping tentang pentingnya perlindungan anak sebagai langkah awal upaya mewujudkan dan cerdas, ceria, berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi. Karena pada setiap diri anak terdapat serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan, pelecehan,
diskriminasi, dan tindakan salah lainnya. Hadirin yang berbahagia, bersama mendayung perahu ke kuala sungai menjala belana. Mari kita bahu membahu jadikan Dumai sebagai kota layak anak. Akhirnya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah acara pembukaan bimbingan tenis konvensi hak anak Kota Dumai tahun 2013. Akhir kata saya membawa acara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Dumai arahnya kepada staf akhirnya apa? Sasaran kita kepada yang tertulis di Balego bahwa kita ingin menciptakan kepedulian masyarakat terhadap hak anak, perlindungan anak dalam rangka menuju Dumai sebagai kota layak anak. Karena di dalam amanatnya untuk menuju kota layak anak harus ada petugas-petugas yang peduli terhadap pelayanan pada anak di dinas kesehatan, di dinas sosial, dan kader-kader kita kasih pengetahuan bagaimana memperlakukan anak sebagaimana yang diinginkan oleh amanat undang-undang tersebut. Target kita Pak, ini berapa persen pencapaian untuk masuk aja ke 2014, berapa persen dulu pencapaian sosialisasi ini? Secara apa yang diberikan oleh tim pusat, kita sudah hampir 75% mencapai sebagai kota layak anak. Tinggal waktu tim penilaian saja tuh. Dan kita sudah mengagendakan tanggal 19-20 besok mereka akan turun ke sini untuk melakukan pra penilaian sebagai kota layak anak. Kita undang mereka. Mungkin persiapan kita Pak menjelang mereka ada hadir, begitu hadir mereka sudah kita siapkan. Apa saja Pak mungkin dapat kita lakukan? Kita sudah melakukan. Saya mulai 4 minggu yang lalu setiap Senin sudah melakukan sebagai pembina upacara di beberapa sekolah untuk menyampaikan kepedulian mereka terhadap persiapan sebagai kota layak anak. Kita sampaikan diawali dengan sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, tempat bermain ramah anak yang ada fasilitasnya. Contohnya di pelabuhan mereka harus menyiapkan ruang pojok ASI khusus untuk anak. Ya, di terminal ada disiapkan pojok ASI untuk menentukan Dumai sebagai kota layak. Artinya memang sengaja kita ciptakan satu ruang lagi khusus untuk anak di setiap tempat fasilitas umum gitu. Iya, betul. Kita sudah mengarahkan ke situ. Kita sudah berkoordinasi dengan terbentuknya gugus tugas kota layak anak. Kita sudah membentuk gugus tugasnya. Yang ketuanya ketua Bapeda. Terakhir Pak, mungkin ini sedikit santer di masyarakat bahwa ketika kita berbicara masalah pembimbingan terhadap anak atau apa yang seperti Bapak katakan kemarin, bahwa orang paradigma masyarakat masih berpikiran ini seputar masalah mengurusi KB atau apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan secara langsung ini Pak. Ya, terima kasih. Saya sampaikan karena saya sedang menggiatkan ingin merubah image masyarakat terhadap badan. Mohon perhatian kepada peserta bimbingan teknis. Saya perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat, kami ingin merubah image itu. Badan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak bukan hanya mengurusi kontrasepsi dan mengatur angka kelahiran. Kami sudah mengurus kepada bagaimana membina anak yang sudah dilahirkan tetap menerima hak mereka sebagai anak. Ada sarana bermain, ada sarana rekreasi, ada perlakuan yang baik terhadap anak yang dilahirkan. Bukan kita hanya mengurusi angka kelahiran, karena angka kelahiran itu dekat sekali dengan kontrasepsi. Kita bukan hanya mengurusi itu. Artinya sudah lahir pun kita tetap mengurusi. Ya, gitu. sudah lahir pun mereka kita urusi. Itu sementara untuk penanganan permasalahan tindak pidana ini ada yang ditangani oleh Satreskrim, oleh bagian PPA, dan juga ini secara bekerja sama dengan TP2 TPA. Tetap kita bekerja sama. Tetap bekerja sama kalau masalah perlindungan anak. Untuk di Dumai sendiri Pak, dari kacamata Bapak Pemandang, apakah tingkat dari pelecehan terhadap di bawah anak di bawah umur, kekerasan di bawah anak di bawah umur, ini apakah sudah melebihi kapasitas kita sebagai masyarakat?
Memang kejadian pelecehan anak di bawah umur memang ada, kasus-kasus tindak pidana ini ada, tapi tidak melebihi daripada batas-batas yang aman. Masih dalam tahap ya ada sekitar lebih kurang 8 kasus yang sedang ditangani bersama tim TP2 TPA Kota Dumai. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin kita review di 2012 ke 2013. Apakah ada peningkatan Pak jumlah dari ini? Untuk peserta bimbingan teknis konvensi hak anak setelah coffee break jam 10, Apakah ada peningkatan Pak dari grafiknya setiap tahunnya? Jadi untuk sementara belum ada peningkatan. Dalam hal ini tetap tim 2 TPA Kota Dumai bekerja sama dalam hal menangani ini sehingga sinkron antara aparat keamanan dengan tugas TP2 TPA. Oke Pak, terakhir Pak, kita butuh himbauan Bapak karena kita Polres sudah bekerja sama dengan begitu. Mungkin himbauan ke masyarakat ini seperti apa Pak? Dari pihak Polres sendiri dan juga kita dari Satuan Pembinaan Masyarakat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik di kelurahan maupun melalui para inspektur upacara, pembina upacara di sekolah-sekolah. Jadi dalam hal ini kita tetap bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan pemerintahan Kota Dumai.